Inilah 3 kabar terbaru dan terupdate tentang Prabowo Subianto. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo ultimatum yang berani cubit Jokowi, kata Mahfud MD, itu etika perkawanan. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan seluruh kadernya berada di belakang Presiden Joko Widodo. Bahkan jika Jokowi disakiti, kata Prabowo, maka seluruh kader Gerindra juga nantinya akan ikut tersakiti. Merespons hal tersebut, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut apa yang disampaikan Prabowo merupakan bentuk etika perkawanan. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo yang disampaikan dalam sambutan di acara Gerindra bahwa dia akan melindungi Pak Jokowi akan berteman dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit Gerindra ikut sakit, itu etika perkawanan saja dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu, katanya. Menurut Mahfud, Prabowo sedang menegaskan bahwa dirinya tak akan bersikap sewenang-wenang setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Selama ini kan diam sebelum ada peristiwa itu, tentang mau diapakan Pak Jokowi, sekarang dianggap Pak Jokowi teman kita, sebagai etika perkawanan. Tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya. Meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa tanggal 20 Oktober dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan memang dia harus berkata begitu. Masa mau mengatakan kamu saya tangkapkan gak, nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar, ungkapnya. Mahfud kemudian mengatakan bahwa saat ini Jokowi sudah tak bisa melakukan cawe-cawe lagi. Salah satunya karena DPR batal mengesahkan RUU Pilkada usai muncul gelombang aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya dan Pak Jokowi gak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya sudah ditutup semua, Golkar sudah tertutupkan kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian membuat apalagi dalam waktu pendek ini melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan seluruh kadernya berada di belakang Presiden Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara apel kader. Seluruh barisan Gerindra menghormati menghargai pengabdian Bapak dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi karena saya percaya beliau hatinya merah putih, kata Prabowo. Ia kemudian menyinggung pesan dari Jokowi supaya melanjutkan programnya untuk masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju kalau rakyat tidak akan sejahtera, kalau tidak hilirisasi, dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak, yang kurang akan kami perbaiki dan tidak ada pemimpin yang paripurna, apalagi saya, terangnya. Saya sadar saya ini banyak kekurangan, tapi bersama-sama insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa, tegas Prabowo. Prabowo menambahkan pihaknya juga akan menjaga dan berada di barisan Presiden Jokowi. Ia menyebut penyerangan kepada Jokowi sama saja dengan menyerang seluruh kader Gerindra. Terima kasih pengabdian Bapak Jokowi, sekian tahun, jangan ragu-ragu, Pak, kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerindra. Kami adalah petarung, kami adalah pendekar, kami ingin baik Gerindra akan membela keadilan, membela kejujuran, terima kasih, Pak Jokowi, kami di belakang Bapak, ungkapnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. SBY ungkap kondisi hubungan Jokowi-Prabowo jelang Oktober. Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY mengungkapkan hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja di masa transisi pemerintahan ini. Pandangan SBY tersebut merespons keriuhan dalam isu revisi UU Pilkada yang menggerakkan amarah publik dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. Mulanya, SBY membenarkan bahwa demonstrasi merupakan cerminan masyarakat yang ingin demokrasi yang baru lahir dilindungi dan memberikan jaminan bahwa akan ada transisi yang lancar dari pemimpin yang akan lengser Joko Widodo ke penggantinya, Prabowo Subianto. Masyarakat berharap para pemimpinnya benar-benar dapat menjaga dan menegakkan demokrasi kita, kata SBY. Sebagai negara demokrasi muda, setelah Indonesia dilanda krisis pada 1998, perjalanan kita belum berakhir, kata SBY menegaskan, mengacu pada krisis keuangan Asia yang menyebabkan jatuhnya mendiang rezim Orde Baru Soeharto.
Kita terus membuat demokrasi kita lebih relevan dengan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia. SBY mengatakan Prabowo yang ditetapkan menjadi presiden terpilih pada Februari dan akan dilantik pada bulan Oktober, akan mendapatkan keuntungan dari masa transisi yang panjang. SBY justru membandingkan situasi tersebut dengan pemilihannya sendiri, ketika ia baru dikukuhkan beberapa minggu sebelum ia resmi menjabat. Prabowo memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya dan saya tahu hubungan antara Prabowo dan Jokowi baik. SBY menambahkan bahwa Prabowo berada pada posisi yang tepat untuk melanjutkan pencapaian ekonomi pendahulunya, usai Jokowi banyak meletakkan banyak infrastruktur dibangun. Dia menyebut pemimpin baru nanti dapat fokus pada sumber daya manusia melalui penanganan masalah kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Infrastruktur sangat penting, tetapi membangun sumber daya manusia juga penting. Kita harus menggabungkan kedua hal itu agar ekonomi kita terus tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo mau bikin 2 juta rumah pedesaan setiap tahun. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 2 juta rumah di kawasan pedesaan setiap tahunnya. Proyek rumah pedesaan ini nantinya akan digarap oleh UMKM atau koperasi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah tersebut. Rencana ini diungkapkan oleh adik kandung Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Dia menyebut, sudah ada pembicaraan awal terkait pembangunan rumah di pedesaan ini. Pak Prabowo telah menyetujui rencana ini. Kami akan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun, kata Hashim. Hashim menjelaskan bahwa pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik desa. Menurutnya, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk membangun rumah tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di daerah. Pengembang besar dilarang masuk. Dia menegaskan bahwa dalam program ini, perusahaan besar atau konglomerat di bidang properti tidak diizinkan untuk terlibat. Pembangunan 2 juta unit di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat tidak boleh masuk ke proyek ini, tegas Hashim. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sehingga menciptakan kelas menengah baru yang kuat. Menurut data pemerintah, kelas menengah di Indonesia berkurang sekitar 9 juta orang. Prabowo Gibran ingin mengembangkan dan memperkuat kelas menengah kita, dan ini akan digerakkan oleh UMKM dan BUMDes, kata Hashim. Berita selanjutnya, Rocky Gerung keceplosan bilang Gibran korupsi, tak sengaja bongkar borok putra sulung Jokowi. Pengamat politik, Rocky Gerung tampaknya keceplosan membongkar tabiat Gibran Raka Buming Raka ketika masih menjabat sebagai wali kota Solo. Hal itu diungkapkannya pada saat membahas mengenai keluarga Jokowi. Dia mengatakan, sebenarnya tidak membenci Presiden Jokowi secara personal. Bahkan, pada saat Kaesang Pangarep menikah pun dia diundang. Tidak hanya itu, Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi pun pernah datang padanya untuk meminta ilmu. Rocky Gerung pun mengaku, tak ada masalah dan menerima kedatangan pria yang kini telah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih 2024 tersebut.